Zootopia, where predators and prey live in harmony and sing Kumbaya. Coming through! This is Officer McQuarrie. We got a 1031. I got dibs! Happy birthday. They're all sloths? Pernah nonton Zootopia, dan ngerasa ini cuma film anak biasa? Tunggu dulu, ternyata, di balik dunia cerah penuh hewan lucu, tersimpan dark teoris, sindiran sosial, dan easter eggs yang super dalam tentang rasisme, kekuasaan, bahkan trauma. Di video ini kita bakal bongkar semuanya, jadi pastiin kamu tetap stay dan tonton sampai akhir. Zootopia punya konten berat perihal rasisme, diskriminasi institusional, mikroagresi, bahkan korupsi politik. Salah satunya, pas Judy bilang soal DNA predator, itu bikin ketegangan sosial meletus di Zootopia. Are they all different species? Yes, something in their DNA. Zootopia bukan sekadar kota hewan yang ramah, film ini digadang sebagai kritik sosial rasisme, stereotip, dan politik identitas terselubung. Predators versus Prey dianggap representasi isu diskriminasi, stereotip ras, dan politik identitas di dunia nyata. Ada kelompok yang dilabeli berbahaya, dan ada yang aman. Contohnya, prey yang meledak jadi masa panik, saat predator hilang kendali, itu mirip polarisasi masyarakat. Kemudian, Judy Hopps, si kelinci kecil yang ambisius, butuh bukti lebih keras buat diterima. Sebagian menganggap ini pesan, soal minoritas harus kerja lebih keras untuk diakui. Kesimpulannya, Zootopia membawa pesan kuat, dunia ideal nggak akan tercipta tanpa konfrontasi terhadap bias sistemik. Dan film menunjukkan, bagaimana ketakutan bisa diolah jadi politik, ketika publik ketakutan, pemimpin atau aktor tertentu bisa memanipulasi opini untuk keuntungan politik. Dan itu membuka jalan bagi pembatasan, atau penindasan kelompok tertentu. Zootopia bilang, bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang bisa memanipulasi ketakutan kalian. Intinya, Zootopia memakai dunia hewan untuk bikin penonton, termasuk anak, berpikir ulang soal bagaimana prasangka bekerja di masyarakat. Bukan sekadar moral cerita kejar mimpimu, tapi juga kritik terselubung soal struktur sosial. Nick Wilde, karakter yang sarkastik, licik, lucu tapi penuh luka. Masa kecilnya penuh bullying, bahkan dimazelt saat scout. Momen itu bukan cuma sedih, itu blueprint trauma. Apa jadinya kalau Nick nggak jadi anti-hero, tapi benar-benar berubah jadi penjahat, atau pemimpin radikal predator? Dalam draft awal cerita, tim penulis sempat menjadikan Nick sebagai pusat cerita, versi yang lebih gelap, bahkan dipertimbangkan, sebelum akhirnya cerita dibalik ke Judy sebagai protagonis. Itu bukti, bahwa film nyaris punya versi yang jauh lebih gelap, soal bagaimana trauma bisa mempolarisasi seseorang. Teori ini membuka ruang bahasan menarik, apakah setiap predator punya potensi dark path, jika lingkungan terus mendefinisikan mereka. Trauma yang berulang, membentuk cara seseorang berhubungan dengan dunia. Dan Nick, ia memilih humor dan penipuan, sebagai mekanisme bertahannya. Dari sudut psikologi naratif, pengalaman humiliasi masa kecil membentuk identitas defensif, lalu menaklukkan sistem lewat penipuan dan survival. Itu menjelaskan, kenapa Nick jadi licik, tapi juga sangat peka terhadap ketidakadilan, trauma membentuk moral ambiguity dirinya. Siapa sebenarnya yang berada di balik layar di Zootopia? Ada teori sinis yang bilang, Bellwether, si domba kecil, asisten mayor yang lembut, tiba-tiba berubah jadi otak di balik krisis, bukanlah mastermind paling kuat. Mungkin sistem dan elit tak terlihat, seperti birokrasi korup, yang menarik benang merah, di balik semua kekacauan. Kalau Bellwether cuma pion, siapa lagi yang untung dari kekacauan itu? Film memberi petunjuk samar, pejabat, polisi yang mudah panik, dan media sensasional. Kita bisa membaca ini sebagai kritik terhadap sistem yang memungkinkan satu orang menyedot ketakutan publik untuk meraih kekuasaan. Bayangin, jika predator sakit misterius adalah hasil manipulasi politik, bukan hanya masa takut. Teori ini ngeganggu, tapi nyangkut banget di logika narasi film. Itu pola klasik, manufactured crisis untuk menjustifikasi centralization of power. Bellwether sendiri, meskipun perawakannya tampak lemah, menggunakan retorika korban dan janji keamanan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Kalau kita gabungkan stereotip, trauma individu, dan manipulator politik, Zootopia mengajarkan satu hal, ketakutan berantai bisa diinstrumentalisasi untuk keuntungan politik. Film ini ngingetin kita untuk skeptis terhadap narasi aman versus berbahaya yang dipelintir demi kekuasaan. Kamu lihat sinyal apa lagi di film ini? Tulis teori kamu di kolom komentar, aku akan bacain yang paling menarik di video berikutnya.
Zootopia disebut sebagai salah satu film Disney paling padat Easter eggs. Di tundra tahun, ada dua gajah kecil yang sengaja didandani mirip Elsa dan Anna, not kecil ke Frozen. Duke Weselton, nama dan pengucapannya mirip Duke of Weselton di Frozen. Di film, Duke jual DVD bajakan parodi, Big Hero 6, Wranglet, Wreck-It Rhino, Moana, Giraffe, Frozen 2, merujuk pada Big Hero 6, Tangled, Wreck-It Ralph, Moana, film gigantik yang dibatalkan, dan Frozen 2. Kiden Mickey di Clawhauser, mainan di stroller, dan lebih banyak referensi ke Big Hero 6 di kalender Bogo, atau antena fan. Di Jumbo's Cafe, ada dua piring dengan motif yang mirip wallpaper kamar Anna, detail kecil yang nyambung ke Frozen lagi. Kalau kamu perhatiin, antena ball di Fun Phoenix, mirip Baymax Big Hero 6, bahkan ada gambar Maurice Hook alias Moana, di badan mobil. Itu tanda, kalau animator suka nyelipin cross references antar film. Pop-pop, visualnya ngingetin banget sama Carl Fredricksen, dari Up, mungkin intensional reuse model atau inside joke. Kamu pasti pernah bingung, kok di UK filmnya Zootropolis? Di Jerman Zoomania? Jawabannya simple, branding dan hukum merek. Disney gak bisa mendaftarkan nama Zootopia di beberapa wilayah, karena ada klaim atau trademark yang sebelumnya terdaftar, jadi mereka ganti nama ke Zootropolis supaya aman di pasar tertentu. Di Jerman, ada alasan lokal juga sehingga muncul Zoomania. Intinya, beda nama bukan karena plot, tapi karena legal dan marketing. Bunny, Fox. This is a make or break assignment. Alden Hobbs, the dream team. Stop in the name of the law! I'm weird. I have to help my family. Cannonball! Trailer dan sinopsis resmi mengungkap bahwa Gary the Snake, ular misterius yang datang ke Zootopia, akan jadi pusat masalah baru yang mengacak kota, membuat Judy dan Nick harus menyelidiki kasus yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Mereka akan mengeksplor kawasan baru di Zootopia, ada Marsh Market, wilayah semi-akuatik seperti hippo, beaver dan lain-lain, ada area gurun, dan lanskap lainnya yang berbeda dari film pertama. Suara Judy dan Nick kembali, juga karakter lama seperti Chief Bogo, Gazelle, Mr. Big, dan Belvedere. Ada juga karakter baru seperti Gary si ular, Dr. Fusby si terapeut. Ada aspek body cop terapi, atau partner konseling, di mana Judy dan Nick menjalani sesi terapi untuk menyelesaikan konflik dalam kerjasama mereka. Welcome to Partners in Crisis. Talked about that. What are we making Merlin? And Francine. Clark may be a mouse, but Well, we've been official partners for... Ini menambah sisi emosional dan dewasa dari dinamika mereka. Fans berspekulasi bahwa Gary the Snake tidak sepenuhnya penjahat, mungkin cuma dijebak, atau ada pihak lain yang ingin memanfaatkan ketegangan antara predator dan prey. Teori bahwa hubungan Judy dan Nick akan diuji lebih dalam, tidak hanya sebagai pasangan polisi, tapi bagaimana mereka menghadapi trauma masa lalu, konflik idealisme versus pragmatisme, dan mungkin sementara waktu, mereka dipisahkan, atau saling mempertanyakan kepercayaan satu sama lain. Ada spekulasi bahwa tema diskriminasi akan diperluas, tidak hanya antar hewan mamalia, tapi juga terhadap reptil, yang sebelumnya kurang diperlihatkan. Reptil dianggap memiliki masa lalu yang kelam, atau dianggap bahaya oleh sebagian kelompok. Tapi, ada satu detail kecil di trailer Zootopia 2, yang bikin fandom langsung rame, sosok misterius berjubah, dengan mata menyala, nongol cuma sepersekian detik. Siapa dia? Sampai sekarang, Disney belum kasih jawaban resmi. Tapi teori penggemar udah gila-gilaan, ada yang bilang, dia villain baru yang lebih besar dari Belvedere, semacam mastermind yang beroperasi di balik layar. Ada juga spekulasi kalau, dia bukan musuh, tapi representasi kelompok hewan lain, yang selama ini nggak kelihatan di Zootopia, seperti reptil, atau spesies minoritas yang tersingkir. Malah ada teori liar, kalau sosok ini simbolisasi trauma kolektif, bukan sekadar karakter, tapi gambaran ketakutan masyarakat, yang dipersonifikasi jadi makhluk misterius. Yang jelas, shot singkat ini bikin hype luar biasa, karena membuka ruang untuk konflik lebih dalam, bukan cuma predator versus prey, tapi juga yang terlihat versus yang tersembunyi. Sosok berjubah ini, bisa jadi kunci kenapa cerita sequel terasa lebih gelap dan politis. Kalau di film pertama, kita lihat wajah nyata sang dalang, mungkin di sequel ini, kita justru dikasih misteri yang lebih abstrak, kekuatan yang gak kelihatan tapi terasa dampaknya.
Saat teori gelap dan Easter egg berinteraksi, muncullah peluang super krusial. Apakah Zootopia memang bukan untuk anak-anak? Isunya soal rasisme, diskriminasi gender, korupsi, pendekatan yang cukup serius. Banyak fans sip Judy dan Nick, akankah mereka pacaran di Zootopia 2? Prediksi hubungan mereka bakal semakin intimate, mungkin dipicu trauma masa lalu, atau sistem kota yang makin kacau. Dan predator versus prey itu, sama dengan manusia versus apa? Bisa jadi representasi hubungan antar ras, atau bahkan bipolar ideologi di masyarakat global. Keluar dari fitnah dan teori, Zootopia ternyata film yang bikin kita mikir bahwa dunia ideal itu bukan cuma gambar indah, tapi hasil perlawanan terhadap sistem. Kalau kamu punya teori lain, misalnya Easter egg nggak kepikiran, atau teori dark gila, tulis di kolom komentar ya. Klik like, subscribe, dan share kalau kamu ingin lanjut bahas Zootopia 2 pas rilis nanti. Sampai jumpa di video berikutnya.